Huh? 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 Fucking over toxic. I don't know why this shit got me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadli, semester 5, NPM 217421065. Ingin presentasikan tugas mata kuliah Bapak Ibrahim Pikma, edisi SHMH. A few moments later. Adapun materinya adalah sistem hukum civil law dan sistem hukum common law. Sistem hukum civil law juga dikenal sebagai sistem hukum Eropa kontinental. Adalah sistem hukum Eropa kontinental, yaitu sistem hukum yang bersumber dari hukum Romawi. Sistem hukum ini berkembang di civil law, sistem hukum yang berkembang di dataran Eropa. Sistem ini menekankan pada penggunaan aturan-aturan hukum yang sifatnya tertulis dalam sistematika hukumnya, karena awal perkembangannya di daratan Eropa Timur, sehingga dikenal sebagai sistem Eropa kontinental. Contoh negara yang memakai hukum ini adalah Prancis, Jerman, Italia, Spanyol. Selanjutnya, ciri-ciri sistem hukum Eropa kontinental antara lain adanya sistem kodifikasi, yaitu pemersatu dan penyederhanaan hukum dalam bentuk undang-undang yang sistematika dan lengkap. Hakim tidak terikat dengan preseden, yaitu keputusan hakim terdahulu dalam perkara yang sama. Hukum dianggap sebagai ilmu, sehingga hakim wajib mengikuti dan menerapkan hukum yang telah ditetapkan. Negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa kontinental antara lain Eropa, Prancis, Jerman, Italia, Spanyol, Portugal, Australia, Swiss, Belgia, Belanda, Luxembourg, dan Yunani. Ciri-ciri sistem common law. Pertama-tama, apa yang dimaksud dengan sistem common law? Istilah common law adalah berasal dari bahasa Prancis communale, yang menunjukkan pada adat kebiasaan kostum di Inggris yang tidak tertulis dan melalui keputusan-keputusan hakim yang dijadikan berkekuatan hukum. Ciri atau karakteristik dari sistem common law adalah jurisprudensi. Jurisprudensi sebagai sumber hukum utama. Dianutnya doktrin strategis sistem preseden. Jadi adversary sistem dalam proses peradilan. Adapun ketiga karakteristik common law sistem akan kami jelaskan satu persatu sebagai berikut. Yang pertama, jurisprudensi. Jurisprudensi sebagai sumber hukum utama. Ada dua alasan mengapa jurisprudensi dianut dalam sistem common law, yaitu satu, alasan psikologis. Alasan psikologis ini alasannya adalah karena setiap orang yang ditugasi untuk menyelesaikan perkara, ia cenderung sedapat-dapatnya mencari alasan pembenar atas putusannya dengan merujuk kepada putusan yang telah ada sebelumnya, daripada memikul tanggung jawab atas putusan yang dibuatnya sendiri. Jadi yang kedua, alasan praktis. Alasan praktis di sini diharapkan adanya putusan yang seragam, karena sering diungkapkan bahwa hukum harus mempunyai kepastian daripada menonjolkan keadilan pada setiap kasus konkret. Selain itu, menurut sistem common law menempatkan undang-undang sebagai acuan utama merupakan suatu perbuatan yang berbahaya, karena aturan undang-undang itu merupakan hasil karya kaum teoretisi yang bukan tidak mungkin berbeda dengan kenyataan dan sinkron dengan kebutuhan. Lagi pula, dengan berjalannya waktu, undang-undang itu sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan yang ada, sehingga memerlukan interpretasi pengadilan.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.